Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat teman-teman semua sesama wirausaha, ketemu lagi dengan channelnya Mas Agil ya, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa tentunya. Oke, jadi buat teman-teman semua sesama wirausaha di desa, tetap semangat ya menjalankan usahanya. Eh, Jangan lupa tetap yang pertama adalah berdoa dan tetap berusaha bagaimana caranya agar usaha kita bisa maju dan berkembang. Oke, salam wirausaha. Nah, pada video kali ini saya akan seperti biasa ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya di YouTube saya ya. Oke. Nah, di video kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan karena ini jawabannya mungkin agak panjang-panjang. Yang pertama yaitu dari Enjang Japar ya. Ini menanyakan, Mas mau tanya, jikalau saldo akhir bulan di bawah 5 juta masuk kategori kuadran berapa ya? Ini maksudnya dalam keanggotaan agen mandiri teman ya, dalam hal agen mandiri. Kemudian dari Mulia Trikurniawan ini menanyakan, Bang mau tanya, barusan saya ditransfer antar bank BRI tapi tidak ada bukti struk, adanya cuma notifikasi banking BRI. Terus, Bang saya menggunakan BRI Link katanya, belum masuk, saldonya tidak bertambah, itu gimana caranya Bang? Mohon secepatnya dijawab. Oke. Nah, yang pertama saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Enjang Japar yang menanyakan, Mas bertanya jikalau saldo akhir bulan di bawah 5 juta masuk kategori kuadran berapa. Oke. Nah, jadi gini teman-teman ya, memang dalam keanggotaan kita menjadi agen mandiri itu memang ada istilah adalah namanya kuadran ya. Kuadran itu sejenis tingkatan ya. Tingkatan kita tuh tingkatan berapa? Itu biasanya yang menjadi pedomannya adalah target transaksi. Oke. Jadi kalau transaksinya bagus dan bisa target itu masuk ke dalam kuadran A. Oke. Kemudian kalau yang transaksinya sedang-sedang itu masuk kategori kuadran B. Dan kemudian di bawahnya lagi adalah kuadran C. Dan yang paling jelek adalah kuadran D. Oke. Di sini saya akan memperlihatkan daftar ya kuadran yang saya ataupun posisi saya di agen mandiri, kuadrannya ya itu kuadran berapa gitu ya, bisa biar teman-teman nanti tahu penjelasannya saya akan jelaskan ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya, di tabelnya itu kan ada ini saya dapatnya dari Bank Mandiri yang dikirim ke saya ya. Jadi setiap bulan itu ada laporan dari marketingnya Mandiri, Bank Mandiri mengenai tingkatan kita tuh ada di posisi mana ya, keanggotaan agen mandiri kita itu ada di posisi mana, apakah kuadran A, B, C ataupun D. Oke. Seperti dilihat di tabel, mungkin agak kecil tulisannya tapi bisa dilihat ya. Di situ bisa dilihat nama agen saya itu Ragel Sel itu ada di urutan paling atas ya, yang paling atas ya, dengan mendapatkan kuadran A. Oke, di situ bisa dilihat ya teman-teman ya. Itu adalah yang pertama itu adalah nomor keagenan kita ya, kemudian nama agen kita yaitu Ragel Sel, kemudian itu lokasinya yaitu di Kecamatan Buterijo. Oke. Kemudian ada juga di Provinsi Bengkulu, dan marketingnya itu adalah yang mendaftarkan kita menjadi agen mandiri itu siapa, petugas banknya yaitu di situ udah muncul nama petugasnya adalah Aji Trikaya Parisuda. Oke. Jadi posisi saya di dalam agen mandiri ini adalah berada di kuadran A dan posisinya paling atas ya. Jadi kalau dia berada di kuadran A itu warnanya hijau ya teman-teman ya. Kemudian posisinya juga di atas. Kalau di bawahnya lagi ada yang namanya kuadran B ya. Itu transaksinya di bawah dari kuadran A. Oke. Kemudian ada juga yang kuadran C dan kuadran D. Nah, yang di kuadran D itu warnanya merah. Itu tandanya adalah posisinya itu berbahaya, atau jikalau dia tidak bisa target terus dalam beberapa bulan berturut-turut, maka keanggotaannya bisa
dicopot ataupun dicabut teman-teman ya. Jadi kalau kita berada di posisi kuadran D itu harus berhati-hati. Kalau bisa kita naikkan lagi transaksinya supaya kita bisa naik ke kuadran C, B ataupun A teman-teman ya. Oke. Nah, mengenai pertanyaan tadi bahwasanya saldonya adalah di bawah 5 juta, 5 juta ya, di bawah 5 juta. Mana tadi pertanyaannya? Nih. Jadi jikalau saldo akhir bulan di bawah 5 juta itu masuk kategori kuadran berapa ya? Nah, ini mungkin pertanyaannya sebenarnya pertanyaan bagus dan mungkin jarang dipikirkan oleh teman-teman semua ya. Jadi sebentar ada mobil busol lewat ini jalan. Nah, jadi penilaian kita ya teman-teman ya, bisa mendapatkan kuadran A itu adalah dari target transaksi, yaitu 100 transaksi per bulan. Nah, itu kita masuk ke dalam kuadran A. Terus bagaimana dengan masalah saldo tadi? Nah, saldo tadi itu memang dari Bank Mandiri kita diharapkan untuk mempunyai saldo 50 juta di akhir bulan ya. Tetapi itu sebenarnya bukan jadi patokan apa diharuskan ya, diwajibkan. Walaupun memang diharuskan, tetapi kalau memang tidak ada tidak apa-apa karena tidak mempengaruhi target kita di 100 kali transaksi per bulan. Oke. Nah, kenapa Bank Mandiri menginginkan saldo kita di minimal 50 juta pada akhir bulan itu jika teman-teman ingin masuk dalam ranking untuk mendapatkan bonus tambahan dari Bank Mandiri ya. Ada dari bonusnya ada sebesar uang 500.000, ada juga bonus emas, ada juga bonus yang lain-lainnya ya. Jadi saldo yang 50 juta di akhir bulan ya, itu kan setiap akhir bulan itu akhir Mandiri selalu dicek saldonya dari pihak Bank Mandirinya, berapakah saldo kita di akhir bulan ya, untuk pembukuan mereka kan. Nah, jadi 50 juta itu seandainya kita ingin mau masuk kategori yang bisa mendapatkan penilaian bonus ya, bonus yang 500.000 ataupun emas dan sebagainya. Tetapi kalau tidak ada saldo 50 juta di akhir bulan itu tidak apa-apa ya, dan tidak mempengaruhi kuadran kita ya. Kuadran kita tetap kuadran A kalau kita sudah mencapai 100 transaksi per bulan ya. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau saldonya di akhir bulan itu di bawah 5 juta, tidak apa-apa ya, karena kita cuma tidak dapat masuk dalam penilaian yang mendapatkan bonus 500.000 per bulan tadi ya, tetapi kita masih bisa masuk dalam kategori posisi kita di kuadran A ya. Cuman saldonya aja nggak cukup, tetapi transaksinya kita sudah lebih dari 100 transaksi per bulan, jadi tidak bermasalah tentunya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua ini dari siapa tadi? Dari Mulia Trikuniawan. Ini katanya saya ditransfer antar bank dari BRI ya, tapi tidak ada bukti struknya. Adanya cuma notifikasi banking BRI bahwa saya menggunakan Briling ya, katanya belum masuk saldonya, tidak bertambah. Itu gimana ya? Mungkin maksudnya dia mendapatkan transferan ataupun dia melakukan transferan di Briling ya, kemudian struknya tidak keluar, tetapi saldonya sudah terpotong, tetapi juga belum masuk di rekening tujuan. Nah, itu sudah biasa ya teman ya. Itu tuh memang kadang terjadi, kadang saya juga pernah ngalaminya seperti itu ya. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah itu ada dua kemungkinan ya. Biasanya itu tulisannya di situ adalah transaksi decline ya. Decline itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah transaksinya masuk, yang kedua transaksinya gagal. Lalu bagaimana untuk pembuktian masuk atau enggaknya ya? Cara membuktikannya adalah kalau kita sudah bertanya kepada pemilik rekening tujuannya bahwa saldonya memang belum masuk,
tetapi saldo rekening kita sudah terpotong, maka langkahnya adalah kita menghubungi CS bank terkait, baik dari kita sebagai yang mentransfer maupun dari rekening tujuan, sama-sama untuk menghadap atau mengadukan masalah ini ke CS-nya bank masing-masing. Nanti akan dikasih rekening koran ya, rekening koran. Di situ nanti akan kelihatan lalu lintas transaksi yang terjadi di rekening kita ya. Di situ nanti akan muncul. Nah, biasanya kalau memang belum muncul, nanti disuruh nunggu maksimal 3 hari ya. Pasti akan ketahuan bahwasanya saldonya itu akan kembali lagi ke pemilik yang transfer maupun masuk ke rekening tujuan ya. Jadi memang harus bersabar. Kalau saya kemarin ya paling enggak 2 hari itu sudah ada keputusannya ya. Jadi pihak yang ditransfer menginformasikan bahwasanya saldonya sudah masuk. Ada juga kejadian saldonya kembali lagi ke saya ya. Jadi ada 2 kejadian ya, dan 2 kemungkinan bahwasanya saldonya nanti masuk ke rekening tujuan dan kembali lagi, ataupun saldonya masuk kembali lagi ke rekening kita. Nah, untuk kepastiannya nanti pihak bank terkait nanti CS-nya nanti akan memberitahukan bahwasanya saldo itu memang masuk ke rekening tujuan atau kembali lagi ke rekening si pengirim, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah cemas ya, itu sudah biasa. Dan langkah yang terbaik adalah teman-teman menginformasikan kepada CS untuk meminta rekening koran apakah memang sudah ada transaksi terjadi dan saldonya masuk ke rekening tujuan ataupun kembali ke rekening kita. Oke, jadi teman-teman nggak usah takut ya. Kalau ada kejadian seperti itu, teman-teman tenang saja ya, tenang, jangan buru-buru pikirannya kacau ya, nanti akan malah bikin stres ya. Jadi kita juga harus memberikan pemahaman kepada si konsumen tentang kasus tersebut ya, karena ini memang trouble dari jaringannya, bukan dari kita sebagai pemilik agen ya, tapi memang dari trouble dari jaringannya, bisa jadi jaringan banknya. Oke, jadi teman-teman nggak usah takut dan nggak usah khawatir. Oke. Nah, karena udah 12 menit ya, jadi udah panjang. Mungkin itu aja untuk share pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.